Tanduk Afrika adalah sebuah wilayah yang mencakup 4 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama. Di antara mereka adalah suku Afar, sebuah suku yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan kering di segitiga Afar, sebuah wilayah luas yang meliputi bagian dari Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Segitiga Afar juga dikenal sebagai Depresi Danakil, salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi. Danakil merupakan suatu gurun yang berada di kawasan Afra, sebelah utara Ethiopia. Berbeda dengan gurun-gurun pada umumnya yang biasanya berwarna coklat nan tandus, Danakil justru berwarna-warni. Selain itu, Danakil juga dijuluki gerbang neraka akibat suhu udaranya yang sangat panas. Sehari-hari, suhu di Danakil berkisar dari 39 hingga lebih dari 50 derajat Celcius atau setengah dari titik didih. Herannya, ternyata ada saja masyarakat etnik yang tinggal di neraka tersebut. Lantas, siapakah suku Afar dan kenapa mereka masih bertahan di tempat terpanas di bumi ini? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya dari Beyond Fantasy. Suku Afar adalah sebuah kelompok etnis yang berbicara bahasa Kusitik yang menelusuri asal-usul mereka ke Kerajaan Pan kuno yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah dan berdagang dengan Mesir kuno. Diperkirakan, suku ini berjumlah sekitar 2 juta orang dengan mayoritas tinggal di wilayah Afar, Ethiopia. Mereka juga mendiami bagian utara Djibouti dan seluruh pantai selatan Eritrea. Suku Afar sebagian besar adalah Muslim Sunni, tetapi mereka juga mempertahankan beberapa unsur agama Kusitik pra-Islam mereka, seperti pemujaan leluhur dan kesurupan roh. Orang-orang suku Afar mayoritas dari mereka adalah penggembala nomaden yang mengandalkan ternak, terutama kambing, unta, dan sapi untuk kehidupan mereka. Hidup secara berpindah-pindah, suku Afar menggantungkan hidupnya sebagai pengambil garam dari sejumlah danau belerang tersebar di Danakil. Di bawah terpaan sinar matahari yang super panas dan berbau belerang, suku Afar mengambil garam secara manual dan mengantarkannya ke penadah dengan unta. Mereka pun dibayar sekitar 150 bir atau Rp85.000 per hari. Tentu tak sepadan dengan perjuangan mereka. Selain berprofesi sebagai penambang, tak sedikit juga anggota suku Afar yang menjadi joki. Tugasnya adalah memandu unta pengangkut garam ke penadah. Sebagai joki, uang bayaran pun harus disetor ke pemilik unta sekaligus untuk makanannya. Dari jerih payah suku Afar itulah komoditas garam tersebar di seluruh Ethiopia dan di berbagai negara di Afrika. Bahwa di balik keberadaan suatu barang, ada orang-orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun perlahan, tradisi menambang garam suku Afar mulai tergantikan seiring datangnya wisatawan. Tak sedikit joki unta yang menawarkan jasa keliling Danakil. Bahkan di daerah terpanas di bumi ini, ada saja turis yang datang. Sekiranya keberadaan turis mungkin dapat membuat hidup suku Afar menjadi lebih baik. Di satu sisi, tradisi menambang suku Afar mungkin bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, beberapa dari mereka telah menetap di kota-kota dan desa-desa di sepanjang pantai atau di oasis, di mana mereka melakukan penangkapan ikan atau pertanian. Mereka menanam tanaman seperti kurma,
sorghum, millet, jagung, dan sayuran. Mereka juga bekerja sebagai buruh, pedagang, atau pengrajin. Beberapa suku Afar telah bermigrasi ke daerah perkotaan di Ethiopia atau ke luar negeri mencari peluang pendidikan atau pekerjaan. Suku Afar memiliki budaya yang kaya dan beragam yang mencerminkan gaya hidup nomaden dan kepercayaan Islam mereka. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks yang didasarkan pada kelompok kekerabatan patrilineal yang disebut Gada atau Auraja. Setiap Gada memiliki wilayahnya sendiri, pemimpinnya sendiri, dewan tetua-tetua, hukum-hukumnya sendiri, ritual-ritualnya sendiri, dan upacara-upacara sendiri. Suku Afar memiliki dua kelas yang berbeda, yaitu Asai Mara atau orang merah dan Adoi Mara atau orang putih. Asai Mara adalah bangsawan pemilik tanah yang mengklaim keturunan Arab dan memiliki lebih banyak hak istimewa dan kekuasaan daripada Adoi Mara. Sedangkan Adoi Mara adalah rakyat jelata yang bekerja sebagai penyewa atau pelayan untuk Asai Mara. Sistem kelas ini diwariskan dari ayah ke anak dan tidak didasarkan pada warna kulit atau kekayaan. Suku Afar memiliki sistem kelompok umur yang mengatur siklus hidup individu dari lahir sampai mati. Setiap kelompok umur memiliki nama, tugas, hak, kewajiban, dan upacara sendiri yang menandai transisi mereka dari satu tahap ke tahap yang lain. Misalnya, anak laki-laki menjalani sunat sekitar usia 10 tahun dan masuk ke kelompok umur yang disebut Dabala atau pemuda. Mereka kemudian menjalani upacara inisiasi sekitar usia 20 tahun dan masuk ke kelompok umur yang disebut Gada atau pejuang. Mereka kemudian menjadi tetua sekitar usia 40 tahun dan masuk ke kelompok umur yang disebut Yuta atau senior. Wanita pun juga memiliki kelompok umur mereka sendiri yang sesuai dengan status perkawinan dan peran reproduksi mereka. Suku Afar memiliki rasa kehormatan dan kebanggaan yang kuat yang diekspresikan melalui puisi, musik, tarian, pakaian, dan senjata mereka. Mereka menghargai keberanian, kesetiaan, kemurahan hati, keramahan, kejujuran, dan keadilan. Mereka juga memiliki kode etik yang mengatur perilaku sosial dan moral mereka, seperti menghormati orang tua, kewajiban kekerabatan, keramahan kepada tamu, dan balas dendam untuk pembunuhan. Suku Afar dikenal karena pertikaian darah mereka yang bisa berlangsung selama berabad-abad dan mengakibatkan kekerasan dan kematian. Suku Afar juga memiliki tradisi merampok kelompok lain untuk ternak, wanita, atau tanah. Suku Afar adalah suku yang telah bertahan dan berkembang di salah satu lingkungan paling tidak ramah di dunia. Mereka memiliki budaya unik yang dibentuk oleh gaya hidup nomaden dan kepercayaan Islam mereka. Mereka juga telah berkontribusi terhadap sejarah dan keragaman tanduk Afrika. Suku Afar menghadapi banyak tantangan di dunia modern seperti kekeringan, kelaparan, konflik, pengungsian, kemiskinan, dan marginalisasi. Namun, mereka juga memiliki banyak peluang untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan warisan mereka di abad ke-21.